Jadi Giko, tadi awak kan lah lakukan ya. Jadi yang awak temukan adalah melihat kaca spion. Melihat kaca spion itu. Jadi waktu berhenti di apa tadi, di simpang, sini simpang ini kan, berhenti sih tadi kau. Ya. Nah, memang berhenti betul. Lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan betul tadi. Tapi ketika bergerak itu lupa menengok spion kiri, spion kanan, spion kirinya. Apa gunanya spion kiri? Ketika kita berhenti di sini, kemudian lihat kiri kanan, kiri kanan, bisa enggak tiba-tiba sepeda motor nyalip di sini tanpa kita ketahui? Bisa lah. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tidak memperhatikan spion kiri ketika bergerak, kita berisiko menyenggol sepeda motor yang ada sini Sebelah kiri ya. Nah, untuk itu kedepannya perbaiki adalah ketika berhenti kemudian akan bergerak, lihat spion kiri dulu. Oke? Ya. Satu. Kemudian ketika berhenti menyediakan jarak yang cukup dengan marka. Nah, ketika berhenti di sini, berapa jarak berhenti kita dengan garis marka nih? Ini tanda stop di sini. Nah, ini garis marka. Nah, berapa jarak berhenti kita dengan garis nih? Masih ingat dalam training? Enggak. Enggak. 2 sampai 3 meter. Jadi 2 meter itu cukup, 2 meter cukup itu jaraknya. Nah, kalau kita ambil jarak itu 2 meter, apa gunanya? Kalau seandainya ada mobil besar dan panjang akan masuk ke sini, kita terhindar dari senggol sudut kanan mobil kita nih. Karena kalau mobil berbelok panjang, pasti ekornya tinggal di sini kan. Nah itu. Jadi kita untuk menghindari. Di sini memang aman, tapi nanti di tempat lain. Nah itu. Di sini kita masih punya bus panjang kan, kalau jalan sempit. Nah, jadi hal seperti ini tolong diperbaiki adalah jarak berhenti kita dengan marka. Nah tadi waktu berhenti juga melewati tanda ini, tanda stop, melewat dari tanda, jadi tanda stop sejajar dengan kaca spion tadi waktu berhenti. Nah itu tuh, jadi itu berisiko terpapar bahayanya. Jadi kita mundur 2 meter. Nah untuk menghitungnya sangat gampang, kan di pinggir jalan ada warna putih hitam di trotoar itu kan. Nah itu hitung aja 4 biji, udah pas itu. Pas ya. Nah, sekitar 2 meter, jadi 50 cm itu. Yang hitam putih itu ya. Kemudian tentang memilih jalur yang mudah, itu menikung ke kanan terlalu ke tengah. Nah, jadi jalan tikungan gini tadi kan, ini, nah, ini garis tengah. Nah, ketika menikung begini, itu berada di sini. Oh, udah garis. Ya, dekat PJPA tadi. PJPA tadi kan simpang gini ya. Iya. Nah, gini kan. Nah, ini garis tengah orang itu kan. Nah, ketika kita berbelok ke kanan, itu kita harus ambil posisi di sini. Dari sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Nah, inilah yang harus dilakukan. Jadi tidak memotong di sini. Karena kalau di sini kita berisiko dengan ketemu lawan. Itu. Jadi biasakan kita jangan melindas garis itu. Garis tengah. Sama di sini tadi kan depan warehouse tadi gitu. Jadi itu lanjutannya. Kemudian klakson. Ini mobil parkir, ini mobil parkir, ini mobil parkir. Oke, ketika Bapak lewat di sini, kira-kira apa bahayanya kita melewati mobil yang parkir? 1, mobil ini bisa tidak tiba-tiba bergerak. Ya. Dari balik mobil ini, dari sini bisa tidak tiba-tiba orang keluar? Bisa. Apa yang harus kita lakukan ketika melewatinya? Bunyikan klakson. Nah itu tadi yang tidak dibunyikan. Jadi ke depannya perbaiki, selalu bunyikan klakson. Yang lebih berbahayanya adalah ketika kita di pasar arah ke Bangku kan ada pasar. Mobil kan parkir memanjang gini kan. Ini ada tambahan bahaya lagi selain dari mobil ini bergerak tiba-tiba orang menyeberang. Pintu terbuka tiba-tiba, orang tuh kadang-kadang nggak memperhatikan tuh, itu udah kita berisiko tertabrak, gitu. menabrak pintunya itu. Jadi bunyikan klakson ketika melewatinya itu. Oke Pak, untuk sementara itu, karena untuk yang lainnya kita belum bisa ukur karena kita masih di dalam kan. Oke, cukup.
Ikut lah. Jadi ada 4 tadi ya, 1, 2, 3, 4. Berhenti di simpang, lihat spion kiri, kemudian bergerak. Lewati pintu rambu stop, jangan dilewati. Jaga jarak berhenti dengan marka 2 meter. Kemudian menikung ke kanan terlalu ke tengah. Kemudian itu dijaga supaya tetap di kiri. Itu. Kemudian waktu parkir mundur 1. Parkir mundur tadi memang ada lihat spion kiri, spion kanan, spion kiri, spion kanan. Tapi spion tengah nggak lihat. Itu. Jadi pernah kejadian di kita di DSF ketika dia mau mundur seperti ini kan, yang mobil parkir. Dia kalau tengok di spion sini, dia mobil ini nggak kelihatan. Tengok spion ini agak kelihatan, nggak nampak, kosong mobil itu. Pasti spion tengah dan baru nampak. Ya, sampai sini dia nggak kalau posisi seperti ini kan, spion sini mana bisa lihat dia kan? Spion sini juga nggak lihat dia. Dia mundur terus, tabraknya ini. Karena dia nggak melihat spion tengah. Kalau lihat spion tengah pasti dia nampak mobil ada sini kan. Parkir dia, kayak seperti mau diimpit. Itu pernah kejadian. Nah itu spion tengah tetap harus dilihat. Oke Pak ya. Yuk. Terima kasih Pak. Tiket sini. Di nama.